Ketika masa depan adalah sebuah pertaruhan, siapapun dapat menang dan siapapun dapat kalah. Sebuah situs platform prediksi bernama Polymarket hadir sebagai pencari jalan kebenaran. Berbagai peristiwa yang terjadi di dunia dapat dipertaruhkan, dimulai dari kripto, kebijakan ekonomi, We will drill, baby, drill. geopolitik, Geopolitical relations. perkembangan kasus sampai dengan hasil pemilu. Sampai-sampai dengan percaya dirinya mereka mengatakan bahwa platform mereka lebih akurat daripada para pakar. Saya setuju teman-teman, kalau dipikir-pikir mereka selangkah lebih maju. Pakar mempertaruhkan data untuk kebenaran, sedangkan Polymarket mempertaruhkan kebenaran demi uang. Jadi logikanya, uang lebih berambisi untuk mengungkap kebenaran daripada hanya sekedar data. Mari kita bahas tentang ada apa motif di balik penggerebekan CEO Polymarket. How do you plead? Biro Penyidik Amerika Serikat FBI pada Rabu 13 November 2024 melakukan penggerebekan kepada CEO Polymarket Shane Copland di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Dikabarkan FBI menyita ponsel dan benda elektronik milik Copland, dan hingga hari ini belum ada tindakan hukum yang berlangsung. Nah, dari ketidakjelasan alasan dari penggerebekan itu, hal ini memicu gelombang kritikan dari orang-orang bahwa penggerebekan tersebut bisa saja bermotif lawfare. Dan satu-satunya alasannya karena Polymarket telah secara akurat meramalkan kemenangan Donald Trump pada 6 November lalu. Oke, sebelum kita lanjut, sedikit informasi teman-teman bahwa di Amerika terdapat sekitar 48 negara bagian termasuk Washington District Columbian yang melegalkan perjudian, kecuali Hawaii dan Utah. Namun, meskipun mayoritas melegalkan atau mengizinkan, setiap negara bagian memiliki pembatasan atau peraturannya tersendiri. Tidak semua bentuk perjudian diizinkan. Kalau kita berbicara tentang apa itu Polymarket, ini adalah sebuah pasar prediksi terdesentralisasi. Jadi bisa dibilang ini adalah bentuk baru perjudian dengan menggunakan mata uang kripto. Oke, kita lanjut. Di akun X-nya 14 November lalu, Copland mengeluarkan kritikan dan keluhan bahwa pemerintah saat ini sengaja untuk mencari-cari kesalahan perusahaan yang dianggap sebagai lawan politik. Para penegak hukum di bawah pemerintahan Biden dikecam karena penggerebekan tersebut dinilai sebagai pembalasan politik. Jadi secara terang-terangan, Polymarket telah menuduh pemerintah saat ini tengah mendiskreditkan mereka dengan menggunakan hukum Amerika Serikat karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang berseberangan dengan pemerintahan atau Partai Demokrat. Nah, di samping itu, hingga hari ini belum ada konfirmasi dari pihak terkait tentang tuduhan tersebut, baik itu dari pihak FBI ataupun dari Partai Demokrat. Dan saya rasa sekalipun itu benar, pihak Demokrat tidak akan menanggapi tuduhan tersebut. Nah, jika Polymarket menganggap diri mereka dituduh sebagai lawan politik Partai Demokrat, saya lebih tertarik untuk mencari tahu apakah benar ada hubungan antara Shane Copland dengan Partai Republik. Pada bulan Mei, Polymarket mengumumkan bahwa mereka telah menerima pendanaan dari beberapa perusahaan dan salah satu dari perusahaan tersebut bernama Founders Fund yang dimiliki oleh Peter Thiel. Nah, kalau kita berbicara tentang Peter Thiel, pada bulan Juli lalu, Peter Thiel bersama dengan Elon Musk melakukan penggalangan dana untuk mendukung Partai Republik. But neither is Donald Trump. He is a builder and it's time to rebuild America. Pada bulan lalu, Elon Musk mempromosikan platform tersebut di akun X miliknya bahwa pasar prediksi lebih akurat daripada media ataupun jajak pendapatan manapun. Selain itu, ada beberapa keanehan yang terdeteksi di platform tersebut. Contohnya, di pertengahan bulan Oktober, hanya ada 4 akun yang menyebabkan distorsi yang cukup kuat antara Trump dan Kamala Harris. CEO perusahaan analisis kripto Arkham Intelligence dilaporkan mengatakan bahwa ada alasan yang cukup kuat bahwa keempat akun yang bertaruh tinggi kepada Donald Trump adalah entitas yang sama.
orang yang sama. Bahkan studi yang dilakukan oleh perusahaan analisis blockchain Chainalysis yang diterbitkan oleh Business Insider mengklaim bahwa ETH4 terkait dengan 11 akun Polymarket. Akun-akun tersebut dilaporkan dibuat pada bulan Juni hingga awal bulan Oktober, dan semuanya didanai menggunakan bursa mata uang kripto yang sama dengan pola taruhan yang serupa, yang mana mereka telah menghabiskan sekitar 30 juta dolar untuk kemenangan Donald Trump. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa akun ETH4 adalah orang Prancis yang tidak terkait dengan konspirasi manapun. Maka dari itu saya memperingatkan teman-teman bahwa data yang tadi bisa saja hanya bermakna kebetulan dan bisa saja benar. Tapi sekali lagi tidak ada yang dapat menjamin penuh bahwa Polymarket sepenuhnya berpihak kepada Donald Trump. Karena data saya terbatas dan di pemberitahuan media juga terbatas, dan hingga hari ini tidak ada konfirmasi dari pihak terkait, hanya sekedar analisis dan opini dari orang-orang. Jadi belum ada kejelasan apakah penggerebekan tersebut bermotif politik ataupun berdalih sentimen politik. Meskipun ada kemungkinan keberpihakan Polymarket kepada Donald Trump, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa platform tersebut non-partisan. Oke, kita beralih ke persoalan regulasi. Kasus penggerebekan CEO Polymarket membawa saya untuk melihat apa yang terjadi pada 2 tahun yang lalu. Januari tahun 2022, Polymarket sempat menghadapi tuntutan sebesar 1,4 miliar dolar oleh CFTC karena perjudian pemilu di Amerika Serikat ilegal dan tidak diizinkan. Nah, setelah didenda oleh pihak regulator Amerika Serikat, mereka kemudian dihentikan aktivitasnya dan dilarang untuk beroperasi ke pasar domestik Amerika. Jadi dimulai dari kejadian itu, Polymarket sudah tidak dapat diakses oleh orang Amerika. Nah, barulah pada Oktober tahun ini, berakhirlah kisah bertahun-tahun antara komisi yang melarang perjudian pemilu dengan perusahaan yang menawarkan perjudian pemilu setelah putusan pengadilan distrik Amerika Serikat mengizinkan atau mengilegalkan perjudian pemilu di Amerika. Bets on the upcoming election because of a new ruling from a federal judge. The opinion released Thursday is making way for legal political gambling in the US. Tapi lagi dan lagi, Polymarket tidak terdaftar di CFTC. Beberapa bulan lalu, CFTC telah memprediksi bahwa mengesahkan undang-undang yang melegalkan perjudian pemilu di Amerika dapat menimbulkan masalah besar. Ada risiko bahwa pihak-pihak tertentu bisa saja memanipulasi pasar dengan mengubah statistik yang tidak berdasarkan dengan jumlah nominal taruhan pemilu. Dan ini akan menimbulkan masalah serius dengan rusaknya kepercayaan integritas pemilu. Dan akhirnya ini akan memengaruhi pilihan orang-orang dan bisa saja orang-orang memilih untuk golput. Jadi jika kita melihat ini lebih dalam, ketika Polymarket tidak terdaftar di CFTC, ada kemungkinan bahwa penggerebekan tersebut bermasalah pada peraturan di Amerika. Nah, pihak Polymarket telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan mengizinkan orang Amerika untuk bertaruh di platform mereka, meskipun telah menggunakan VPN. Nah, lagi-lagi, ini menimbulkan keraguan dari pihak regulator Amerika Serikat, karena sistem yang diadopsi oleh Polymarket bersifat teknologi blockchain Ethereum yang terdesentralisasi, yang akan membuat mereka sulit untuk menegakkan pembatasan geografis yang ketat. Jadi meskipun Polymarket mengatakan bahwa mereka akan bersumpah tidak akan mengizinkan orang Amerika untuk bertaruh di platform mereka, tapi dengan sistem yang mereka anut, tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak orang Amerika yang bertaruh di platform tersebut. Kenapa orang-orang lebih memilih Polymarket sekalipun harus menggunakan VPN? Alasannya sederhana, teman-teman. Polymarket tidak terikat oleh peraturan undang-undang perjudian Amerika Serikat. Tidak ada batasan jumlah nominal taruhan dan tidak seperti platform yang legal atau diizinkan di Amerika. Kalau dipikir-pikir, sekedar melanggar perjanjian dari CFTC ini tidak akan sampai membawa Polymarket ke investigasi kriminal. Jadi ada kemungkinan bahwa FBI menggerebek Copland karena mencurigai Polygon memfasilitasi skema pencucian uang ilegal dengan tidak menerapkan protokol anti pencucian uang. Jadi maksud dari kata memfasilitasi di sini adalah membiarkan atau mengizinkan adanya pencucian uang di platform mereka karena mereka tidak menegakkan protokol anti pencucian uang ilegal. Nah, ini yang bahaya karena sudah banyak perusahaan yang diberhentikan di Amerika Serikat, bahkan CEO-nya didenda ataupun ditangkap karena mereka mengizinkan atau memfasilitasi pencucian uang beredar di platform mereka. Nah, buktinya di mana? Bulan lalu, sebuah postingan email bocor berasal dari akun @sarah yang katanya situs perjudian pemilu legal Amerika Serikat bernama Kalshi mencoba untuk menyebarkan informasi bahwa Polymarket
adalah sistem yang penuh dengan pencucian uang dan perdagangan ilegal. Sekarang akun tersebut sudah pribadi dan belum ada penjelasan selanjutnya apakah itu benar ataupun hanya sebatas tuduhan belaka. Jadi ini lebih besar kemungkinan FBI memeriksa benda elektronik milik Copeland untuk memeriksa apakah Polymarket terlibat dalam kasus pencucian uang. Dari keseluruhan apa yang saya bahas dari awal hingga saat ini teman-teman, saya lebih tertarik dengan sebuah artikel yang diterbitkan oleh Komvestasi yang katanya data on-chain mereka menunjukkan bahwa 89% pengguna Polymarket mengalami kerugian. Dan ini disebabkan oleh distorsi yang ditimbulkan oleh akun-akun yang bertaruh besar kepada Donald Trump. Apakah benar Polymarket terbukti memanipulasi pasar ataupun terlibat dalam skema pencucian uang? Mari kita tunggu perkembangan kasus selanjutnya. Saya hanya mengingatkan bahwa segala bentuk perjudian akan merugikan orang-orang dan menguntungkan pemilik platform tersebut. Saya hanya menyampaikan informasi dan tidak menyarankan untuk teman-teman berinvestasi dalam perjudian. Dan beruntungnya kita di Indonesia bahwa perjudian ilegal dan meskipun ada banyak kasus baru yang terungkap, tapi pemerintah kita saat ini masih peduli dengan ekosistem perekonomian. Mungkin sekian dari video ini. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, silahkan di like dan di komen ataupun dibagikan. Ya, terima